Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Area Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat rubrik penilaian keterampilan menggunakan Google Sheet. Jadi nanti ini bisa kita gunakan untuk menilai keterampilan siswa di kelas ya, yang dilakukan oleh guru, yang nantinya bisa dengan mudahnya kita menilai ya, karena sudah kita siapkan rubriknya, tinggal kita pilih kriterianya sesuai dengan hasil yang siswa peroleh sesuai yang dikumpulkan ya, misalnya kalau dia berupa produk, dan nanti otomatis muncul nilainya. Ini bisa digunakan di HP ya, misalnya saat kita menilai bahasa Inggris, misalnya speaking, bisa kita gunakan. Kita bisa menilai produk, portofolio, penilaian kinerja, dan praktek ya. Ini memudahkan ya untuk kita gunakan ya. Baik, akan saya beritahu caranya. Pertama kita buat daftar nilai ya, sheet daftar nilai. Kita buat nomor nama siswa sebanyak yang ada di kelas. Kita buat kolom aspek penilaian ya, dan kolom nilainya. Nah, di sini kita buat kelasnya, nama sekolah, KD, materi ya, indikator soal, dan jenis penilaiannya apa. Misalnya di sini saya contohkan produk untuk menilai materi resensi di kelas 11 ya. Setelah kita buat daftar nilai seperti ini, kita akan membuat sheet berikutnya ya, yaitu sheet untuk menampilkan aspek penilaiannya atau kriteria penilaiannya yang berisi aspek apa saja dan skornya. Misalnya di sini untuk materi resensi pelajaran bahasa Indonesia kelas 11 saya buat 3 aspek ya, sistematika resensi, isi resensi, dan kebahasaan. Yang masing-masing kriterianya kalau 0 ya, itu tidak hadir atau tidak mengumpulkan teks, 1 tidak lengkap dan tidak runtut, 2 kurang lengkap dan kurang runtut, 3 ini nilai maksimal, lengkap dan runtut. Begitu juga yang isi resensi ya, 0 jika tidak ada sampai kurang baik dan sangat baik. Yang kebahasaan ya, 0, 1 kurang, 2 baik, 3 sangat baik. Silakan disesuaikan skornya ya, dan aspek-aspek atau kriteria penilaiannya ya, yang akan kita jadikan dasar sebagai penilaian keterampilan tersebut. Setelah itu jangan lupa kita ketik di depannya skornya ya, misalnya kriterianya tidak hadir, tidak mengumpulkan teks, 0 titik, 1 titik, 2 titik, kurang lengkap dan kurang runtut. Biar nanti angka-angka ini, skor ini akan terbaca ya di daftar nilai. Terus kita beri nama, rentang bernama kita blok seluruhnya. Kita ketikkan di sini sistematika ya, sistematika resensi ya, dengan tanpa tanda spasi ya. Berikutnya sama ya, ini kita buat tentang bernama. Nah, ini kita namai misalnya isi resensi. Kita klik isi, kita buat garis bawah resensi, kita enter ya. Nah, ini sudah ada. Jika sudah, kita ke data nilai. Nah, kita akan menggunakan pilihan-pilihan menggunakan data validasi atau validasi data. Caranya kita klik sini ke data, validasi data, kita panggil ya rentang bernama tadi sesuai dengan kolom-kolomnya.
Misalnya kita ketikkan sama dengan sistematika resensi, kita simpan untuk memunculkan di kolom sistematika resensi ini. Nah, di situ muncul misalnya kalau pilih 3 ini ya, kalau milih 2 ini ya, seterusnya. Berikutnya kita buat yang ini sama caranya, data, validasi data. Nah di sini kita isi resensi ya. Kalau ini tadi sistematika resensi, kita harus sesuaikan ya. Di sini kita buat data validasi, kita buat isi resensi di sini ya. Isi resensi kita simpan. Ini kita buat juga data validasi data. Nah ini kita ketik tadi di sini kebahasaan ya, di sini kebahasaan ya, simpan. Oke, kita cek di sini sudah muncul ya kriteria-kriterianya ya. Tinggal kita kopikan, drag ke bawah ya. Oke, nah, seperti itu ya. Oke, saya ulangi. Ini kita hapus dulu. Kita drag ke bawah. Nah, nanti akan muncul isian-isian ya. Sudah muncul isian-isian yang bisa kita pilih, yang kita gunakan untuk menilainya ya. Di sini jenis penilaiannya saya contohkan produk ya, dengan materi resensi. Oke, berikutnya jika kita ingin memilih misalnya sistematika resensi 3, nah, bagaimana caranya agar kita rubah menjadi warna ya. Saat kita memilih skor tertentu, kriteria tertentu akan muncul warna otomatis. Ini yang kita gunakan format bersyarat. Nah, kita akan buat format bersyarat sesuai kriteria tadi. 3 misalnya warna kuning, 2 warna misalnya biru, 1 merah, 0 putih ya. Untuk memudahkan kita dalam melihat data secara keseluruhan. Misalnya kalau dia kuning semua berarti baik semua atau sangat baik semua ya. Dan kita format warna selnya ya, dan tagnya kita samakan warnanya. Kalau dia misalnya warna selnya kuning, fontnya warna tagnya kuning, nanti biar nggak kelihatan tagnya. Caranya adalah kita buat dari 3 dulu ya, ke skor 3, ke format bersyarat. Nah, kita pilih D12 ya. Kita pilih aturan formatnya teks berisi ya, yang berisi ada angka 3 di situ. Nah, kita buat tagnya warnanya misalnya kuning, backgroundnya warna kuning juga. Nah, disitu kan langsung tertutup. Nah ya, di sini kalau kita pilih warna, kita pilih kriteria lain, kalau kita pilih 3, nah, warnanya kuning saja. Kita tambahkan aturan lain, klik sini, teks berisi yang sekarang yang nilainya 2. Jadi kalau ada angka 2 pada kriteria skor tadi, kita beri misalnya di sini warna apa ya, warna biru boleh, backgroundnya warna selnya biru juga, selesai
Jadi kalau kita pilih dia 2, biru juga. Kita pilih lagi aturan berikutnya, jika berisi tag berisi 1. Kita buat merah di sini. Backgroundnya juga merah, samakan biar tagnya nggak kelihatan. Selesai. Kalau kita pilih yang warna yang 1 maka merah, tambah 1 lagi yang 0 ya, tag berisi 0 maka dia putih. Kita buat putih, ini kita samakan putih. Selesai ya. Jadi kalau kita pilih yang 0 putih ya. Baik, terus kita kopikan saja ke semuanya ya. Kita drag ya, terus kita tarik ke bawah. Oke, ini sudah masuk format bersyaratnya. Misalnya kita contohkan jika kuning semua nilai maksimal skornya, maka dia kuning semua nilainya 100. Jika misalnya di sini 2 semua, kita pilih berarti 67. Jika di sini 1 itu kan 11, kalau 1 semua berarti 11 kali 3 33 ya. Nah, jika ada gabungan maka nilainya juga gabungan ya. Nah, seperti itu. Tinggal kita buat rumus nilainya seperti ini rumusnya ya. Silakan dipelajari rumusnya. Nanti juga saya sharekan filenya ya, file jadinya ini. Ini ada rumusnya. Kita gunakan rumus sum untuk menjumlahkan seluruh hasil dari penilaian masing-masing kolom itu ya. Dengan fungsi lab mengambil data dari kiri ya sebanyak 1 karakter, karena di sini lab D12, E12 dan F12 ya. Nah, kita ambil tadi kan kalau 3 kita ambil 1 ya, sama ini 2 kita ambil angka depannya saja sebanyak 1 karakter. Terus kita jumlahkan dengan sum. Di samping lab-labnya kita tambahkan strip 2 supaya kita rubah menjadi angka dari tag tersebut. Terus kita bagi 9, ini 9 adalah dari 3 tambah 3 tambah 3 adalah 9, skor maksimum ya, maksimal kali 100 ya. Karena kita ingin mendapatkan nilai dalam puluhan atau format 2 digit ya. Seperti ini ya. Jika hasil penjumlahan dari sini ke sini ini adalah 0 maka kosong ya. Jika tidak, jumlahkan semua. Jadi seperti itu rumusnya. Terus kita bulatkan dengan round ya. Kita bulatkannya dengan round ya, kayak hasilnya itu. Baik, seperti itu rumusnya ya, cara membuat nilainya. Jadi otomatis nilainya muncul ya, seperti itu. Saya contohkan misalnya siswa 10, yang pertama kita buat misalnya kurang, aspek penilaian kedua kita buat lengkap, yang ketiga 1. Nah, jadi bervariasi nilainya 67 ya. Nanti nilainya ya bervariasi, ada yang dapat 100 kalau dia nilainya maksimal semua ya. Ini bisa bermanfaat ya untuk melakukan penilaian keterampilan. Oke, jadi kalau digunakan di HP memudahkan kita tanpa harus kita menghitung manual ya. Kalau kita mau benar-benar akurat penilaiannya ya.
yang aku bisa dipertanggungjawabkan. Seperti ini ya. Baik, itu saja yang bisa dipraktekkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dikembangkan sesuai kebutuhan dan digunakan ya. Share jika bermanfaat ya ke banyak guru-guru ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.